Kita paham, Shirathul Mustaqim. Ada orang yang tahu Shirathul Mustaqim apa sih? Ya pokoknya jalan yang lurus, sudah aja. Titik sampai di situ. Salah? Ya salah. Menjadi salah kalau dia tidak mau mencari lagi. Kata Allah, Shirathul Mustaqim itu adalah Shirathul Ladzina An'amta Alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Selesai sampai situ? Nah, siapa orang yang dapat nikmat itu? Dia mencari lagi. Karena dia mencari, ketemu jawabannya di Quran. Wa may yuti'illah wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Ternyata Shirathul Mustaqim itu adalah nikmat yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Pengetahuan bukan itu, pengetahuan. Selesai sampai di situ? Belum. Siapa nabi itu? Siapa siddiqin itu? Siapa syuhada itu? Siapa sholihin itu? Oh, ternyata Shirathul Mustaqim yang dimaksud orang tua kita itu hanya siloka saja. Di balik angka 7 itu rupanya jalan menuju Tuhan. Penasaran, cari di Quran. Apa sih angka 7 itu? Ketemu di Quran. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh pada dirimu. Di Quran Allah mengatakan, aku telah menciptakan 7 jalan padamu. Laqad kana lakum sab'a tara'iq. Aku telah menciptakan 7 jalan pada kamu. Oh, ternyata saya bodoh karena saya tidak bisa menggunakan yang 7. Saya emosi karena tidak bisa mengendalikan yang 7. Saya pintar karena bisa menggunakan yang 7. Mulai berpikir, oh ternyata betapa hebatnya ya punya 2 lubang mata. Dengan 2 lubang mata saya bisa melihat, saya bisa mengamati. Oh ternyata hebat ya, saya punya 2 lubang telinga. Saya bisa mendengar, saya bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan informasi. Udah 4. Oh ternyata betapa hebatnya saya dikasih 2 lubang di hidung saya. Karena dengan itu saya bisa bernafas. Oh ternyata betapa hebatnya saya punya 1 lubang mulut. Karena dengan itu saya bisa berkomunikasi, bisa presentasi, bisa menyampaikan gagasan. Oh ternyata yang 7 ada pada diri saya. Saya lupakan selama ini. Oh bagaimana bisa mencapai Tuhan? Jalan yang kita tempuh jalan-jalan sempit. Dari sempitnya pikiran kita, sempitnya pengetahuan kita. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Quran, litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Yuk sekarang kita luaskan jalan. Jangan menciptakan masalah, jangan menciptakan kesempitan. Jangan segala sesuatu dibuat jadi masalah. Nih saya kasih tahu, orang yang masih dendam, penuh dengan kebencian, dia sedang menutup jalannya. Dia menjadi resistif. Dia membuat jalan yang luas itu penghalang-penghalang. Jadi sebetulnya jalan yang luas dari Allah itu disempitkan oleh siapa? Disempitkan oleh kita sendiri. Karena kita terbiasa berpikir ruwet. Memasalahkan yang tidak perlu dimasalahkan. Mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Akibatnya apa? Jalan yang sebegitu luas dari Allah terus dihalangi oleh rintangan-rintangan yang dibuat oleh kita sendiri. Yuk kita saput lagi ya jalan luas ini. Legakan jalan itu. Namanya sabilillah itu. Jalan menuju Tuhan tuh luar biasa. Ada juga yang hubungannya selalu terganggu. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak seperti tadi. Hubungan dengan orang lain, masalahnya apa? Kapasitas. Karena kita hanya menyediakan ruang di otak kita ini untuk kehadiran orang-orang yang kita inginkan. Kita tidak menyediakan ruang di sini untuk kehadiran orang-orang yang tidak kita inginkan. Padahal orang-orang yang tidak diinginkan itu penting untuk kita. Karena tidak ada ruang di sini, kita menolaknya. Kan masalahnya tetap kapasitas. Kok kreativitas saya tidak berkembang ya? Ini masalah kapasitas. Karena kita terus-menerus bercokol di dimensi intelektual kita. Padahal kreativitas tidak ada di situ. Kreativitas itu adanya dalam dimensi kesadaran. Itu yang disebut dengan dimensi intelijensia, bukan dimensi intelektualitas. Nah bagaimana kita bisa meningkatkan dimensi intelijensia? Belajar spiritual. Bagaimana belajar spiritual? Masuk dalam dimensi yang tanpa batas dalam diri kita. Tubuh kita terbatas, tetapi yang menggerakkan tubuh kita, daya tubuh kita tanpa batas. Bahkan sampai pada satu titik, ternyata hidup ini tanpa batas. Sehat itu tanpa batas, bahagia itu tanpa batas, harta itu tanpa batas. Selama itu dibutuhkan oleh kita, silakan. Jangan dibatasi. Dan selama ini justru batas-batas itu yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi semuanya serba terbatas. Makanya saya sering mengumpamakan, sebetulnya tubuh kita ini seperti alam kecil. Disebut alam mikrokosmos. Mataharinya adalah ini jantung kita, ini mataharinya. Dan semua organ tubuh kita itu ada planet-planetnya. Dan setiap organ tubuh kita memiliki masyarakat, namanya sel. Ada masyarakat berupa sel di tubuh kita. Di kepala kita. Di kepala pun ada bagian sel mata, ada bagian sel telinga, ada bagian sel otak, ada bagian sel. Itu ada masyarakat yang harus kita kendalikan. Dan ternyata semua sel dalam tubuh kita menurut riset sangat loyal dan mengikuti perintah dari pikiran dan perasaan kita. Bapak Ibu sakit, langsung fokus aja pada sakit. Sel akan merespon. Sakitnya tambah parah. Tapi ketika kita fokus pada sehat,
Malah justru sel merespon. Malah dalam waktu yang singkat, apa yang kita rasakan sebagai sakit itu justru menghilang dalam waktu yang singkat. Tapi karena kita punya belief system, percaya bahwa sakit itu harus dengan obat. Makanya ada orang-orang bijak mengatakan, ke rumah sakit itu kalau kita kena virus dan kita tidak bisa mengendalikan virus, itu baru ke rumah sakit. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan di rumah dan kita bisa memerintahkan seluruh sel-sel dalam tubuh kita untuk recovery, di sini ada farmasi terbesar, zat-zat kimia yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita tahu rahasia tubuh, luar biasa.